Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Pernah pada suatu hari Abu Nawas main ke rumah temannya yang berada di luar kota. Dia bernama Hasan. Mereka adalah dua sahabat karib yang sama-sama tak kalah lucunya dan sama-sama cerdik. Sehingga saat Abu Nawas di rumah kawannya itu, ia seringkali dikerjai. "Hei Abu Nawas, kamu suka daging sapi atau daging kambing?" tanya Hasan. Mendengar tawaran Hasan, Abu Nawas mengira akan disuguhi makanan dan disuruh memilihnya. "Terserah kamu sajalah, kambing saya suka, sapi saya juga suka," jawab Abu Nawas. "Tidak bisa begitu dong Abu Nawas, kamu harus memilih salah satunya," ujar Hasan. "Ya sudah, saya suka daging sapi," balas Abu Nawas. "Berarti kita sama dong, saya juga suka daging sapi," tutur Hasan. Setelah lama mengobrol, Abu Nawas tak kuasa menahan lapar. Ia pun menagih tawaran temannya. "Hei Hasan, mana makanan daging sapinya? Saya sudah lapar sekali," ucap Abu Nawas. "Loh, tadi itu kan saya cuma tanya, kamu suka daging sapi atau daging kambing? Kalau suka daging sapi, berarti selera kita sama. Lagian, uang dari mana saya beli daging sapi? Kamu kan tahu sendiri Abu Nawas, saya ini orang miskin. Kita makan roti kering ini saja ya," balas Hasan. Mereka berdua pun akhirnya tertawa bersama-sama. Pada waktu itu Abu Nawas berulang kali dikerjai oleh Hasan, yang membuat Abu Nawas tak kuasa menahan malu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian gantian Hasan yang bertandang ke rumah Abu Nawas. Melihat sahabat karibnya datang, Abu Nawas langsung menyambutnya dengan hangat. Hasan dipersilakan masuk dan dijamu hidangan daging sapi. "Ini baru yang namanya daging sapi, bukan roti kering. Saya harap kamu bisa membedakannya," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, Hasan pun langsung tertawa, diikuti oleh tawa Abu Nawas. Setelah acara jamuan makan selesai, terlintas di benak Abu Nawas untuk gantian mengerjai Hasan. "Hasan, mari ikut aku, akan aku perkenalkan dengan kawan-kawanku," ajak Abu Nawas. "Baiklah, tapi tolong Abu Nawas, pinjami aku jubahmu yang paling bagus, karena pakaianku jelek dan kumal," balas Hasan. Maka Abu Nawas pun meminjamkan jubah yang paling bagus yang ia punya. Setelah itu, mereka berdua pergi mengunjungi salah satu teman Abu Nawas. "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan, tetapi jubah yang ia kenakan adalah milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Merasa terganggu oleh perkataan Abu Nawas, Hasan pun menunggu sampai mereka meninggalkan rumah temannya. "Hai Abu Nawas, mengapa kau mengatakan bahwa jubah yang aku pakai adalah milikmu? Tolong jangan lakukan itu lagi pada kunjungan berikutnya," pinta Hasan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun mengiyakannya. Mereka lalu meneruskan kunjungan berikutnya ke rumah teman Abu Nawas yang lain. Kali ini Abu Nawas mengatakan, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan. Jubah yang ia kenakan adalah miliknya, bukan milikku," ucap Abu Nawas kepada kawannya. Setelah mereka berdua pergi, Hasan kembali menyatakan kejengkelannya. Ia pun berseru, "Kenapa sih engkau membesar-besarkan persoalan dengan mengatakan bahwa jubah ini adalah milikku dan bukan milikmu? Tolong Abu Nawas, jangan lakukan itu lagi pada kunjungan selanjutnya," gerutu Hasan kepada Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Abu Nawas mengiyakan permintaan Hasan. Ketika mereka berdua sampai di rumah teman Abu Nawas berikutnya, Abu Nawas berkata, "Perkenalkan, ini temanku, namanya Hasan, dan saya tidak mengatakan apapun. Apakah jubah yang ia kenakan adalah miliknya atau milik saya?" ucap Abu Nawas kepada kawannya. Mendengar hal itu, spontan Hasan berlari meninggalkan Abu Nawas.
Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi Hasan yang enak dengan tingkah Abu Nawas ini. Gara-gara niat jahat, wajah berubah hitam. Ini cerita tentang waliullah yang terkenal. Ia bernama Syekh Junaid al-Baghdadi, seorang sufi masyhur yang mempunyai banyak murid. Selain itu, ia juga dikenal akan karomahnya yang banyak dan luar biasa. Salah satunya adalah surat yang disampaikan kepada muridnya, manakala muridnya telah melakukan perbuatan dosa. Dikisahkan, pada suatu hari salah satu murid Syekh Junaid al-Baghdadi sedang menyepi di suatu tempat di daerah Basrah. Tampaknya ia memang sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, pada malam harinya ia ingin berbuat jahat. Namun sebelum niatnya terlaksana, ia bercermin pada sebuah kaca. Tiba-tiba wajahnya yang putih dan cerah berubah menjadi hitam legam. Sontak si murid terkejut dan ketakutan. "Mengapa wajahku jadi begini?" ucapnya penuh heran. Tampak warna kehitaman terdapat di mukanya yang membuat dirinya menjadi gelisah. "Gerangan apa yang membuat wajahku menjadi seperti ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian ia membasuh mukanya dengan air untuk menghilangkan noda hitamnya. Namun beberapa kali wajahnya dibasuh dan dibersihkan, noda hitam itu masih tetap ada. Ia pun menjadi semakin panik. Sejak saat itu ia hanya mengurung diri di kamar sambil meratapi nasibnya. Ia tak mau ditemui oleh siapapun. "Mengapa wajahku menjadi begini?" ratapnya setiap hari. Setelah 3 hari berlalu, noda hitam yang menutupi wajahnya berangsur-angsur mulai menghilang. Pada hari berikutnya, datanglah kawannya dengan membawa sepucuk surat dari gurunya. "Wahai kawan, ada titipan surat untukmu," kata kawannya dari balik pintu. "Surat dari siapa?" tanyanya. "Dari guru kita, Syekh Junaid al-Baghdadi," jawabnya. Kemudian dengan menutupi wajahnya pakai kain, ia membuka pintu menemui kawannya untuk mengambil surat tersebut. Ketika ia membaca surat Syekh Junaid al-Baghdadi, hatinya menjadi bergetar. Isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai muridku, mengapa engkau berlaku tidak pantas di hadapan Allah? Selama 3 hari ini aku bekerja untuk menghilangkan noda hitam yang ada di wajahmu, agar wajahmu kembali seperti semula." Setelah membaca surat itu, ia termenung dan menyadari akan kesalahannya. Akhirnya ia bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lonceng leluhur Abu Nawas. Ada-ada saja ulah Abu Jahil. Ia tak pernah henti memusuhi Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahil merasa panas. Ia tak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimilikinya. Pada suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu ia tempelkan di depan pintu rumahnya. Dengan lonceng tersebut, bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi capek-capek mengetuk pintu. Cukup membunyikan lonceng yang menempel di pintu rumahnya. Melihat hal itu, hati Abu Jahil pun merasa panas. "Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer," gerutu Abu Jahil. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahil malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahil, coba lihat, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas membuat Abu Jahil semakin panas. "Dasar tukang pamer," balas Abu Jahil. Ia pun berlalu dari hadapan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan untuk pamer. Dasar Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Karena rasa dengkinya ini, Abu Jahil ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benak Abu Jahil niat untuk berbuat jahat. "Akan kucuri lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan, biar tahu rasa dia," pikir Abu Jahil.
Ternyata niatan Abu Jahil ini bukan omong kosong belaka. Di saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahatnya. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahil naik ke daerah rumah Abu Nawas. Kemudian ia mendekati pintu rumah dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi, saat loncengnya tersenggol, lonceng tersebut langsung berbunyi yang membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja ketahuan," ujar Abu Jahil. Meski hampir ketahuan, Abu Jahil tak mau menyerah. Malam berikutnya, ia kembali mencuri lonceng Abu Nawas. Kali ini ia lebih berhati-hati daripada malam sebelumnya. Dan saat ia memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahil pun panik dan langsung kabur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Abu Jahil tak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Karena selalu gagal dalam aksinya, Abu Jahil pun memutar otak mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbersit di benaknya adalah bertanya pada Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahil. Maka Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa, Abu Jahil? Tumben nih main kemari," tanya Abu Nawas. "Ini Abu Nawas, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," jawab Abu Jahil. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas kembali. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh untuk mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol. "Itu sih gampang, Abu Jahil. Gini-gini, jadi saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Betul juga," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak terpikirkan olehku?" ujar Abu Jahil dalam hati. "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahil. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahil mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas. Ia lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Dan ketika ia mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahil tidak mendengar suara apapun. "Yes, akhirnya aku berhasil," ucap Abu Jahil kegirangan. Namun saat ia hendak mengambil loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahil terkejut. Apalagi ketika ia menoleh ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun. Batin Abu Jahil keheranan. Melihat tingkah Abu Jahil ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian Abu Nawas membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahil. "Ngapain kamu mencuri loncengku?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahil. "Tentu saja aku bisa mendengar lonceng. Telingaku kan tidak ditutup kapas," teriak Abu Nawas. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku," gerutu Abu Jahil. Terlepas apakah cerita ini cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmahnya adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya.
Menangkap matahari. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus ia lakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku. Jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka. Balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal ini sudah membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang. Tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya punya ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Oh, tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, tidak mungkin matahari bisa ditangkap. Itu pekerjaan yang mustahil untuk dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman dariku. Titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Akhirnya aku menemukan jalan keluar, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Memangnya apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya meminta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan,
Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihat kan matahari itu?" kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Nah, sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap ke Baginda Raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. "Baiklah, sekarang perintahkan kepada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku," titah Baginda Raja. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada, dan aku juga masih merasakan panasnya," sanggah Baginda Raja tak percaya. "Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua," timpal Abu Nawas. "Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini," sahut Baginda Raja. "Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. "Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjaiku," hardik Baginda Raja. "Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti ia tidak akan menampakkan dirinya," jawab Abu Nawas beralasan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Jadi Paduka, matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau ia melihat ada saudaranya di atas," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. "Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya," tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Menepati janji. Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini pasti akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat ia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat dua orang kawan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, banyak sekali kayumu itu. Kamu gak akan mampu memikulnya sendirian," kata kawannya. "Iya nih, kebetulan sekali kalian datang. Coba bantu letakkan kayu ini di punggungku," pinta Abu Nawas. "Waduh, mohon maaf Abu Nawas, kebetulan kami juga lagi ada kepentingan mendesak. Kami tidak bisa membantumu." "Ya, semoga Allah menolongmu Abu Nawas," jawab mereka berdua dan kemudian pergi meninggalkan Abu Nawas. "Halah, bilang saja gak mau bantu, pakai banyak alasan segala," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun, kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan kemana-mana. Abu Nawas melihat ke arah sekitar, menengok kanan kiri, tapi tak ada seorang di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seorang yang berpawakan tinggi dan besar. "Hei kawan, tunggu, aku minta tolong dong,"
kumpulin kayu bakar yang berserakan dan letakkan di punggungku, pinta Abu Nawas. Boleh, tapi upahnya apa nih kalau aku membantumu? Tanya lelaki itu. Gak ada apapun kawan, jawab Abu Nawas. Baiklah, balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Lah, tadi kan kamu bilang akan memberiku upah," balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. "Tuan Hakim, Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dia tak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar kamu gak mau memberikannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Iya benar sih, tapi aku bilangnya kan gak ada apapun, namun dia memaksaku untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya, Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan apa janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku Tuan Hakim. Dia memberikan kantong kosong," kata lelaki itu mengadu. "Memangnya apa isi kantong itu?" tanya Tuan Hakim. "Gak ada apapun Tuan Hakim," jawab lelaki tersebut. "Nah, kalau gitu berarti Abu Nawas sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas bilang kalau upahnya adalah gak ada apapun?" jelas Tuan Hakim. "Dengan ini permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing," ucap Tuan Hakim. Mengungkap si penyihir istana. Alkisah, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore ia rajin memandikan burungnya. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," tanya sang raja. "Alhamdulillah paduka, keadaan saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan, Baginda Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya Abu Nawas. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan ke orang lain ya, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku bayar," tutur Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Burung biasa begini,
kenapa dibilang bagus? Kalaupun Baginda memintanya, aku akan memberikannya secara cuma-cuma, pikir Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Tapi di depan gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah orang kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya kedua pengawal itu. "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya. Beliau menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja," perintah kedua prajurit penjaga gerbang. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan kedua pengawal penjaga gerbang itu. Penjaga gerbang itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," kata kedua pengawal. Mulanya Baginda Raja senang bukan kepalang saat menerima hadiah burung dari Abu Nawas. Tapi ketika melihat hadiahnya dibuka, mendadak Baginda Raja berubah menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja geram. Baginda Raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Sebab burung nuri yang diharapkan, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kamu pasti akan kena hukuman, Abu Nawas," ujar sang menteri dalam hati. Tanpa menunggu lama, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kalau kamu keberatan menjual burung nurimu kepadaku, aku tidak masalah. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," bentak Baginda Raja. Mendengar hal itu, tentu saja Abu Nawas kaget dibuatnya. "Bukankah burung yang kemarin aku kirimkan adalah burung nuri? Kenapa bisa menjadi burung gereja ya? Sungguh aneh," pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di gerbang istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Ini pasti ulah kedua pengawal itu. Mereka telah menukar burungnya. Maka muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas untuk membuat jera orang-orang yang dengki kepadanya. Abu Nawas lalu mencoba meredakan amarah Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sepertinya ada 2 orang penyihir yang berhasil menyusup ke dalam istana Paduka," kata Abu Nawas. "Penyihir? Penyihir yang mana? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Saya serius Paduka, 2 orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Begini Paduka, saya masih punya burung 1 lagi, dan besok akan saya berikan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Burung jenis apa yang akan kau berikan kepada saya?" tanya Baginda Raja. "Burung pipit Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak Baginda Raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana," sahut Abu Nawas. Esok harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Ia datang dengan membawa burung pipit di tangannya. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal
yang merupakan suruhan menteri yang dengki kepadanya. "Ada perlu apa lagi kau datang ke sini? Baginda Raja sedang tidak menerima tamu," hardik kedua pengawal. "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya akan memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku malah memberinya burung nuri. Baginda Raja pasti sangat marah kepadaku. Semua orang tahu kalau Baginda Raja sangat membenci burung nuri, karena dulu ia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu," kata Abu Nawas menjelaskan. "Taruh saja di situ, biar nanti kami yang menyerahkannya kepada Paduka," perintah kedua pengawal tersebut. Kedua pengawal itu lalu memberitahu sang menteri perihal burung pipit titipan Abu Nawas. Karena terpengaruh dengan jebakan Abu Nawas, sang menteri segera menyuruh kedua pengawal itu untuk menukarnya dengan burung nuri. "Kali ini Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman lebih berat," kata sang menteri dalam hati penuh kegirangan. Kedua pengawal anak buah sang menteri lalu menghadap Baginda Raja untuk memberikan burung nuri. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Baginda Raja sontak terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya, pikir Baginda Raja. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda Raja. Mendengar itu, kedua wajah pengawal mendadak pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja kembali berkata, "Oh, jadi kemarin kalian yang telah menukar burung nuri menjadi burung gereja. Siapa yang menyuruh kalian berbuat demikian?" bentak Baginda Raja. Dengan penuh ketakutan, kedua pengawal tersebut lalu menyebut nama menteri yang menyuruhnya. Baginda Raja pun langsung menghukum mereka bertiga dan memecatnya. Siasat Abu Nawas membongkar kecurangan Abu Jahil. Abu Jahil yang memiliki sifat licik dan jahat tak kapok-kapoknya berurusan dengan Abu Nawas. Bukan hanya itu, ia pun terkadang menipu warga demi mendapatkan keuntungan materi. Pernah pada suatu hari Abu Jahil membuka warung untuk berdagang tepung gandum, dan rupanya nasib baik berpihak kepadanya. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu seminggu usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tak pernah sepi dari pembeli. Hal itu dikarenakan tepung gandum dagangannya merupakan tepung yang berkualitas bagus, dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung-warung yang lain. Pada suatu ketika, warungnya kedatangan seorang wanita tua yang berasal dari pelosok desa. "Tuan, maukah tepung gandum Tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa? Seharian keluarga kami belum makan Tuan," kata si wanita memohon. Awalnya Abu Jahil sempat akan menolak, tapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, Abu Jahil pun menjadi tertarik. "Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak," ujar Abu Jahil. "Silakan Tuan, Tuan pasti akan suka," balas wanita tua. Dan benar saja, setelah Abu Jahil mencicipinya, Abu Jahil merasa ketagihan. "Dari mana kau dapatkan kurma ini?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini dari kebun saya sendiri Tuan," jawab si wanita tua. "Jadi kamu petani kurma?" tanya Abu Jahil memastikan. "Benar Tuan, di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong, jadi saya berinisiatif untuk menanaminya pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen," jelas wanita tua. "Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum, tapi kau harus memberiku semua kurma yang kau bawa. Bagaimana, apa kau setuju?" tanya Abu Jahil. "Iya, saya setuju Tuan," balas wanita tua kegirangan. Kemudian wanita tua itu memberikan karung yang berisi buah kurma. Adapun Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum. Ketika si wanita tua akan meninggalkan warung, Abu Jahil bertanya, "Apakah di rumah buah kurmanya masih banyak?" Wanita tua itu menjawab,
Masih Tuan, kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen. Abu Jahil membalas, besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku. Tawaran tersebut membuat si wanita tua sangat senang. Baik Tuan, besok saya akan kembali ke sini, ucapnya penuh bahagia. Singkat cerita, pada keesokan harinya ia pun mendatangi warung Abu Jahil dengan membawa 20 bungkus buah kurma. Ini Tuan buah kurmanya, tiap bungkusnya berisi 1 kilo, kata si wanita tua. Tapi dengan liciknya Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Dan ketika ia menjualnya kembali, ia mematok dengan harga yang tinggi. Akhirnya dalam waktu sekejap buah kurma dagangannya ludes terjual. Kalau begini caranya aku bisa kaya raya, pikir Abu Jahil kegirangan. Di hari berikutnya si wanita tua kembali datang untuk menyetorkan buah kurmanya. Kali ini ia membawa dalam jumlah yang banyak. Setelah wanita tua itu pergi, iseng-iseng Abu Jahil menimbangnya kembali. Betapa kagetnya Abu Jahil, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo, isinya hanya 900 gram. Kurang ajar, wanita tua itu telah menipuku, geram Abu Jahil. Di tengah rasa kekesalannya, terbesit niat jahat di pikiran Abu Jahil. Akan aku adukan kepada Tuan Hakim, akan kutuntut wanita tua itu. Maka ia pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk mengadukan masalahnya. Setibanya di sana, Abu Jahil melaporkan kecurangan yang dilakukan wanita tua. Kau yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita tua itu ahli ibadah. Dia juga terkenal jujur, kata Tuan Hakim. Ini saya bawa buktinya Tuan Hakim, saya tidak mengada-ada, balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil memberikan 5 bungkus buah kurma sebagai bukti atas kecurangannya. Ia juga menimbangnya satu persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapi. Melihat berat timbangannya tidak sampai 1 kilo, Tuan Hakim seolah tak percaya. Tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang, gumam Tuan Hakim. Lalu Tuan Hakim mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Ketika mereka sampai di rumahnya, wanita tua itu terkejut dan ketakutan. Ampun Tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya? Tanyanya gemetaran. Sudah, ibu ikut kami saja. Nanti biar dijelaskan di pengadilan, kata salah satu utusan. Abu Nawas yang kebetulan melintas segera menghampiri mereka. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan Abu, ibu ini dilaporkan Abu Jahil. Dia telah melakukan perbuatan curang dan kami harus membawanya ke pengadilan, jawab utusan Tuan Hakim. Sementara wanita tua yang sedang ketakutan meminta Abu Nawas untuk menolongnya. Tenang ibu, kalau ibu merasa tidak bersalah, ibu tak perlu takut. Aku akan mendampingi ibu di pengadilan, tutur Abu Nawas. Kemudian setelah semuanya berkumpul di ruang sidang, Tuan Hakim bertanya kepada si wanita tua, apa betul ibu yang menyetor buah kurma kepada Abu Jahil? Wanita tua itu menjawab, benar Tuan Hakim. Ibu tahu tidak, buah kurma yang ibu setorkan masing-masing isinya tidak sampai 1 kilo. Ibu telah melakukan penipuan, ucap Tuan Hakim. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Jahil agar dirinya mendapatkan keuntungan. Tuan Hakim, saya juga tidak tega kalau dia harus dihukum, kata Abu Jahil berpura-pura. Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku, ujar Abu Jahil melanjutkan. Bagaimana ibu? Apakah ibu bersedia? Tanya Tuan Hakim. Dengan berat hati wanita itu pun mengiyakan, daripada ia harus menanggung malu karena dipenjara. Sontak Abu Jahil kegirangan bukan main. Pasalnya ia mendapatkan banyak keuntungan. Ia bisa menjual kurma tanpa harus membelinya. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini. Tuan Hakim pun mengizinkannya. Ibu, kenapa ibu melakukan kecurangan? Kenapa ibu mengurangi timbangan? Tanya Abu Nawas. Dengan wajah tertunduk lesu, wanita tua itu menjawab, maaf Tuan Abu, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin.
saya tidak punya timbangan di rumah. Jadi, untuk menimbang kurma-kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum. Abu Nawas kembali bertanya, "Dari mana ibu tahu kalau bungkusan tepung gandum itu beratnya 1 kilo?" Wanita tua itu menjawab, "Saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum. Dan sebelum saya memasaknya jadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual." Mendengar hal itu, seketika Abu Jahil kelimpungan. Namun meski demikian, ia segera membantahnya. "Tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya lalu malah menyalahkanku," protes Abu Jahil. Kemudian untuk menguji kebenarannya, Tuan Hakim menyuruh beberapa pengawalnya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum yang ada di warungnya Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. Tentu saja Tuan Hakim menjadi murka. "Hei Abu Jahil, ternyata kamu sendiri yang berbuat curang, tapi kau malah menuduh wanita itu," bentak Tuan Hakim. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan si wanita tua, sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya. Tidak mau masuk surga. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak ini juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu, Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Di antara kalian, ada yang tahu nggak surga itu apa?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu guru," teriak Ali Mustafa. "Ya Ali, silahkan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar Ali," puji Abu Nawas. "Nah sekarang, di antara kalian apa ada yang tahu apa itu neraka?" tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam, dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia guru, tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali Ali. Jadi bila kalian ingin masuk surga, kalian harus bertakwa kepada Allah, dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentunya kalian gak mau kan? Nah, anak-anak, sekarang siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru," teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangannya," perintah Abu Nawas. Serempak murid-murid saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tetap diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. "Anak-anak yang ingin masuk surga, ayo coba berdiri," perintah Abu Nawas. Semua muridnya berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Lalu ia mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, "Ali, apa kamu gak mau masuk surga?" tanya Abu Nawas. "Tentu saya mau dong guru," jawab Ali Mustafa. "Lalu kenapa kamu kok gak ikutan berdiri seperti teman-temanmu?" tanya Abu Nawas kembali. "Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru?
Kalau gitu saya harus minta izin orang tua dulu, balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya diam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa lagi. Yang biasa malah mahal. Abu Nawas memiliki hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya, kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari, datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya, benar tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana coba, aku ingin lihat," pinta sang saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, "Burungmu indah sekali Abu Nawas, apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Ya, kalau harganya cocok, aku jual tuan," ujar Abu Nawas. "Berapa kau jual burung itu?" tanya si saudagar. "Murah tuan, tapi saya jualnya sepaket, gak bisa beli cuma satu, harus dua-duanya." Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. "Jadi tuan, burung kakak tuanya kan ada 2, yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar, dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Begini tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah pencipta lagunya, sedangkan yang satunya ia cuman menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.